anak didiknya. Selamat malam. Pernyataan dari laporan tadi membuat saya miris, merinding. Rasanya kita perlu melihat ulang diri kita sendiri. Apakah kita sudah melihat lingkungan kita sudah benar, apakah keluarga kita sudah benar. Tetapi dimensi dari sikap dan perilaku yang terjadi pada video mesum yang dilakukan oleh anak-anak SMP, menurut saya sangat luas. Apakah ini mungkin saja sebuah tindakan kriminal? Apakah ini memang remaja yang ingin tahu? Ataukah ini kesalahan pengajar? Begitu banyak dimensinya. Kita akan perbincangan ini bersama dengan narasumber yang ada di studio. Ada Pak Aris Mardika Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat malam. Ada Mbak Tara, psikolog. Terima kasih bersama kami. Ada Kang Acep, tentu saja yang sering bersama kita dan setiap malam hari Kamis malam di Gestur sebagai pakar semiotika. Sebelum kita berbincang dengan para narasumber ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan pernyataan dari pihak keluarga anak wanita yang disebut-sebut sebagai pelaku dalam video mesum itu. Jangan lupa, ada dua, laki-laki dan perempuan, tapi juga ada sekeliling mereka itu ada minimal ada 3, 4, 6 orang bahkan, anak-anak yang menonton dan katanya memaksa mereka berdua melakukan tindakan mesum itu. Kita dengarkan pernyataan dari orang tua sang wanita. Pertama kali sih saya bilang seperti udah kayak orang mati gitu, udah nggak punya harapan, nggak punya. Saya ngungsi itu karena waktu kejadian itu ya kita nggak tahu gitu kan, kita belum ngomong apa-apa, tapi di koran sudah blow up seperti itu kan, gitu. Akhirnya wah ini membahayakan ini, gitu. Besok pasti lebih ini lagi, gitu. Akhirnya telepon berdering terus sama istri saya, semua bilang dari polisi, malam ini juga harus melakukan TKP segala macam gitu ke tempat kejadian itu ini gitu. Saya pikir ini nggak benar gitu. Akhirnya telepon kakak ipar saya, tolong bantu gitu, gimana saya nggak ini, kamu bawa deh sekeluarga. Saya udah, habis itu kita di sana. Kan nggak merasa seperti penjahat gitu, cuma yang menjadikan itu saya udah jadi sampah masyarakat kelihatannya gitu. Itu yang menjadikan, jadi kita mau keluar juga tidak bisa, mau bagaimana, apalagi anak saya gitu kan gitu ya, gimana gitu kan, tidak orang, sedangkan kita berbuat benar aja orang kan lihatnya kita negatif, apalagi sudah jelas terpampang seperti itu gitu. Mau dijelasin apapun juga nggak bisa. Yang bisa kami lakukan ya udah sembunyi. Hancur. Mesti bagaimana? Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu siapapun juga, kecuali ya itu saudara. Ke saudara pun saya tidak ada yang tahu. Gitu. Ya, nggak ada. Saya tanggung sendiri sama anak. Malu sekali. Perasaan sekarang ya itu tadi, hancur karena harapan cita-cita anak saya, sama saya malu sekali, sangat-sangat malu. Gitu. Ya ini, seperti tadi awal saya bilang, dia itu anak yang ceria gitu ya, artinya nggak kelihatan nggak sedih gitu. Sepanjang kita artinya gitu, dia memang kalau ada temennya dia kan heboh, suka, seneng gitu, terus ini main apa gitu. Sekarang juga kalau kita temenin gitu, kita duduk, kita ngobrol sama adiknya, sama eyangnya gitu, sepertinya nggak ada masalah gitu. Cuma pas dia sendiri ini gitu, kelihatannya dia, saya tidak tahu kenapa dia diam, nggak ini gitu. Nah, kan kebiasaan dia tidur sama eyangnya kan gitu. Nah itu bilang kalau malam ini anak jadi ngigo terus ya. Jadi gitunya ya itu takut, saya takut gitu. Akhirnya sekarang Itulah orang tua dari sang anak wanita yang menurut pernyataan orang tuanya, ia dipaksa oleh sekelompok anak lain yang memaksa dia untuk melakukan tindakan mesum dengan tujuan, entah dengan tujuan apa, tetapi yang pasti dengan ancaman, menurut orang tua dari sang anak wanita perempuan. Apakah Anda bisa merasakan hancurnya hati seorang tua melihat anaknya seperti itu? Namun pertanyaan berikutnya adalah, ini bukti dekadensi moral atau tindakan kriminal belaka atau rasa ingin tahu remaja? Mbak Tara, sebagai seorang psikolog,
Pertama kita lihat videonya dulu ya. Maaf, kita omongkan videonya dulu. Menurut Anda ini tindakan remaja yang biasanya punya rasa ingin tahu atau dimensi apa lain? Kalau misalnya kita lihat videonya ya, itu bisa terjadi dua hal. Antara memang itu pemaksaan, artinya dengan kekerasan seksual, atau juga suka sama suka. Karena interpretasi orang bisa beda-beda. Tetapi apapun itu, sesuatu yang tertampilkan belum tentu itu yang sebenarnya, gitu kan? Kalau misalnya anak ini bisa tertawa-tawa, belum tentu emosi yang sebenarnya juga seperti itu. Oh ya? Gitu. Jadi apa? Kalau tertawa itu kan gembira mestinya. Betul, tapi secara psikologis ketika orang berada dalam suatu tekanan, dia bisa menunjukkan emosi dan perilaku yang justru berbeda daripada yang seharusnya. Misalnya, orang tertawa bisa aja itu merupakan cara dia untuk menutupi rasa takutnya, rasa cemasnya, atau harapan ingin diterima oleh lingkungannya, seperti itu. Kita belum tahu latar belakangnya. Tetapi Ya. ketika ada orang-orang di situ memaksa, taruhlah Anda bilang katakan bahwa tertawa itu ekspresi lain. Tetapi mungkinkah rasa remaja itu juga punya rasa ingin tahu? Biasanya kan begitu. Betul. Apakah ini bisa betul. terbaca dalam, kalau Anda melihat, tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Kalau kita melihat dari sisi perkembangan psikoseksual ya, jadi masuk masa puber 13 sampai 18 tahun, itu anak punya rasa penasaran yang memang cenderung tinggi, termasuk dalam hal seksual gitu kan. Di sisi lain pada masa itu juga mereka pengen melakukan eksperimentasi dan juga secara sisi kognitifnya mereka ingin melakukan dengan pemikiran sendiri gitu kan, sehingga kadang-kadang kalau misalnya memang tidak ada landasan yang kuat, mereka cenderung lebih mudah terbawa oleh hal-hal yang cenderung negatif gitu. Oke. Kang Acep, wajah orang tua tadi memang sengaja kami blur, kami gelapkan, kami tidak ingin juga kemudian jadi konsumsi publik yang mungkin mempermalukan diri dan keluarga begitu ya. Tapi dari pilihan kata-kata, selain pernyataan bahwa kemungkinan sang anak juga mungkin bisa menikmati, mungkin juga tidak, tapi yang pasti keluarga berusaha melindungi anak ini karena punya masa depan. Jadi pilihan katanya defensif. Ya, saya kira memang itu hal yang manusiawi ya. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Tetapi saya ingin melihat dari sisi gestur anak-anak ini ketika melakukan itu. Saya percaya pada orang tua tadi ya. Jadi saya tidak melihat ada ekspresi yang menikmati ya. Saya tidak melihat itu. Tadi tersenyum. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah apakah itu dipaksa atau tidak ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pelaku ini adalah korban. Jadi tidak ada pelaku menurut saya di dalam. Jadi ini gestur-gestur dari korban. Tetapi nanti akan kita perluas gestur korban ini. Karena apa? Karena kalaupun di situ ada anak yang menyuruh, yang memaksa, maka anak yang memaksa itu juga korban menurut saya. Ya, jadi saya agak kurang setuju dengan kalimat suka sama suka, ya, untuk anak usia semacam itu. Ya. Jadi ada satu situasi yang membuat dia harus melakukan itu, sadar ataupun tidak. Jadi saya ingin katakan satu hal bahwa ini adalah satu gestur anak itu memang gestur korban. Ya, itu gestur korban itu apa? Yang bisa realnya kayak apa? Iya, jadi terus terang saya menonton sedikit ya. Jadi dia menurut saya dia korban dari sebuah lingkungan, satu lingkungan mungkin lingkungan kehidupan kita modernitas media dan lain satu. Tapi kemudian yang lebih penting menurut saya juga dia merupakan dalam tanda kutip salah satu korban dari sistem pendidikan juga menurut saya yang sejauh ini dalam pengamatan saya memang agak dalam tanda kutip agak steril dari soal-soal proses melibatkan anak untuk belajar mengetahui tentang seksualitas, moralitas dan lain-lain. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat gestur korban yang lain. Siapa itu? Gestur korban yang lain itu adalah masyarakat. Ya. Kenapa saya katakan begini? Karena kenapa masyarakat ikut menyebarkan video ini? Iya kan? Maksudnya masyarakat kan kalau kita katakan bahwa masyarakat itu nggak suka dengan yang permisif, gitu. Pada saat yang itu ada ambivalensi, ya. Jadi dia juga permisif dengan menyebarkan itu. Harusnya kan dia meng-cut. Harusnya cut. Tidak boleh diajak ngobrol orang lain tuh nonton bareng-bareng. Oh iya, luar biasa. Iya. Nggak, sebelum ke Pak Aris dan ke Mbak Tara, ada tersambung ibu sang korban. Kami tidak membuka nama beliau, tapi yang pasti kami berusaha untuk menyatukan rasa prihatin kami dengan situasi seperti ini. Selamat malam Ibu. Malam. Ibu, kami di sini ada Pak Aris Merdeka Sirait, ada Ibu Tara, ada Kang Acep untuk berbincang dengan Anda berkaitan dengan kasus yang dialami oleh anak Anda. Iya. Kalau boleh, apakah yang bisa Ibu ceritakan kondisi anak Ibu sekarang? Kondisinya masih tetap sama seperti waktu pertama kali terjadi ya. Apalagi sekarang dia
sekarang panas terus badannya. Oh, masih Terus. sakit. Aha. Iya, nafsu makannya juga masih susah sekali. Terus ada 3 hari ini sering sesak napas. Kami prihatin mendengarnya, Ibu. Kami prihatin. Kalau ia sudah sekolah sekarang? Sudah mulai Belum, sampai sekarang belum. Belum sama sekali. Lalu apakah ada rencana untuk pendidikannya seperti apa? Ibu punya rencana nggak dengan keluarga, dengan suami untuk anak Ibu? Saya pokoknya kepengennya anak saya tetap sekolah. Ya, Tapi setuju kan Ibu. tidak mungkin anak saya datang ke sekolah yang lama. Suatu hal yang nggak mungkin. Gitu. Oke. Saya kepengen pokoknya anak saya tetap bisa melanjutkan sekolah, apalagi dia kan mau ujian kan. Ya, dia punya hak untuk pendidikan, Bu, ya. Pak Aris, Iya. Mbak Tara kalau misalkan mau berbincang dengan ibunya silahkan, kita boleh perdalam. Ya, saya sudah setiap hari berbincang. Oh, sudah? Sudah? Ya, beliau dan harapannya bahwa kemarin sudah ketemu dengan wakil gubernur, kepala dinas dan kepala sekolah, itu harus diimplementasikan. Jadi kepala dinas DKI Jakarta harus betul-betul mengimplementasikan pertemuan kemarin pagi bersama dengan keluarga bahwa menjamin hak anak atas pendidikan. Itu dia. Ya, itu penting. Oke. Saya kira itu sudah. Sebelum ke situ, kami pasti akan ke sana, Pak Aris. Tapi kami ingin tahu, kalau boleh, pertanyaan pertama yang mungkin akan sampai kepada kasus ini adalah bagaimana Ibu bisa sampai melaporkan situasi ini ke polisi? Bagaimana caranya? Awalnya saya lihat dari Twitter anak saya, Pak. Jadi pada saat saya Justru buka dari Twitter anak ya? Saya, iya dari Twitter. Jadi saya lihat di situ banyak tweet yang mengatakan anak saya itu dia apa pelacur. Terus anak saya dikatakan maaf ya Kak ya cabul. Iya. Anak saya disuruh melacurkan diri dan itu akhirnya saya tanya kenapa kamu bisa ada kata-kata seperti itu di Twitternya. Akhirnya dia cerita semuanya. Tapi terus dari cerita dia, dari nama-nama yang disebut, saya teleponin anak-anak itu. Saya teleponin satu-satu, tapi semuanya pada bilang saya tidak tahu tante, saya tidak tahu tante. Gitu. Dan yang terakhir itu saya bilang, tante udah tahu semua ceritanya. Tante mau kamu ngaku. Saya bilang begitu sama Kepada anak-anak itu? satu. Yang geng itu Kenapa? menurut Ibu itu? Kenapa, Pak? Anda bertanya pada geng itu? Tidak. Nama yang disebut saya tanya anak Anda. kepada si A, terakhir itu telekomunikasi saya terakhir pada si A. Ada apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, nggak tahu tante. Saya nggak tahu itu. Tapi ternyata dia SMS anak saya. Lu cerita apa sama mami lu? Katanya gitu. Waduh, Terus anak saya jawab, gue udah cerita semua ke nyokap gue. Nyokap gue udah tahu dan mau lapor polisi. Bilang gitu. Terus si A bilang, oh diam, sambil dia tulis wak WKWK ya wak gitu. Itu kan kayak gitu loh Pak. Wah, baik Ibu, kami perlu diskusi ini juga dari kacamata psikolog dan juga dari pakar komunikasi. Karena menurut saya ini menjadi sangat penting untuk memperdalam pernyataan-pernyataan aneh tadi dari teman-teman anak Ibu. Kita break dulu Bu, Ibu jangan kemana-mana ya, kami akan kembali dengan Anda dan juga di Gestur